pelajaran pada hari ini. Marilah kita awali bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang bersuci dari hadas dan najis. Di sini saya ambil dari materi fikih di kelas 7 MTS. Pengertian bersuci dari hadas dan najis menurut bahasa itu sama dengan an-nadhafah, yaitu memiliki arti bersih, membersihkan atau bersuci. Menurut istilah, memiliki arti suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Dasar hukum dari bersuci dari hadas dan besar ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang memiliki arti, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyukai diri. Selain itu juga ada di sabda Rasulullah SAW yang memiliki arti, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak orang-orang yang tidak bersuci. Nah, kita ini hidup di negara Indonesia di mana memiliki stok atau jumlah air yang sangat melimpah. Air biasanya kita gunakan untuk bersuci, baik itu dari hadas besar maupun hadas kecil. Di sini sudah saya kelompokkan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Di sini ada 7, yaitu yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air, air salju atau air es, dan yang terakhir adalah air embun. Jadi tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci karena nanti ada sifat-sifat dan penggolongannya sendiri, akan kita bahas nanti di materi terakhir. Nah, ditinjau dari hukumnya, air dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan. Jadi air ini itu sudah suci dan juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Contohnya adalah ya tadi yang ada di 7 kelompok air yang bisa digunakan untuk bersuci. Di sini saya tulis air sumur, air sungai, air hujan, dan lain-lain. Yang kedua ada air mustamal, yaitu air suci namun tidak mensucikan. Contohnya kopi, teh, dan jus. Tidak mungkin juga kan kita bersuci dengan menggunakan air teh. Jadi hukumnya suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang keempat ada air musamas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam wadah yang terbuat dari seng, besi, tembaga, baja, dan masing-masing diantaranya berkarat. Yang terakhir adalah air mutanajis, yaitu air yang terkena najis atau air yang haram digunakan untuk bersuci. Lalu bagaimana jika kita tidak menemukan air untuk bersuci? Ada kalanya kan kita mengalami kekeringan, atau mungkin kita hidup di suatu negara yang jumlah airnya itu tidak semelimpah di Indonesia. Caranya diperbolehkan menggunakan benda padat selain batu dengan syarat memiliki kriteria: 1. Suci, 2. Padat dan kering, yang 3. Mampu menyerap, menghilangkan, dan membersihkan si hadas atau najis tersebut, yang keempat bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan. Mungkin kalau sampean semua mengira batu itu bisa digunakan sebagai alat bersuci, namun di sini batu tidak memiliki kriteria menyerap atau membersihkan najis. Dan yang terakhir itu adalah bukan benda yang dihormati. Mungkin contohnya seperti patung yang ada di museum atau di tempat-tempat ibadah non-muslim. Lanjut. Ya, semoga kelihatan. Bu, nggak kelihatan, Bu. Silau, Bu. Ya, gak apa-apa, tak jelaskan. Ya, Bu. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Di sini dibagi menjadi 3 macam. Najis yang pertama adalah najis mukhafafah, yaitu najis yang bersifat ringan. Contohnya
saja. Cara membersihkannya bagaimana? Dengan cara dipercikan air mutlak. Apa tadi air mutlak? Air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan ke tempat atau benda yang terkena najis tersebut, sehingga warna, bau, dan najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan dan dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Yang kedua ada najis mutawasito atau najis sedang. Contohnya bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidup, darah, nanah, muntah, kotoran manusia, kotoran binatang, dan arak atau hamar. Di sini najis mutawasito dibagi menjadi dua. Ada najis mutawasito hukmiyah dan najis mutawasito ainiyah. Najis mutawasito hukmiyah itu memiliki sifat yang dia ini ada, tetapi sudah tidak kelihatan wujudnya, sudah tidak kelihatan warna dan baunya. Tapi kita yakin bahwa di tempat itu tadi ada najis yang menempati tempat tersebut. Cara mensucikannya dengan menggenangi air mutlak pada tempat najis tersebut. Yang kedua ada najis mutawasito ainiyah, yaitu najis mutawasito yang masih kelihatan wujud, warna, dan baunya. Dan cara membersihkannya adalah dengan cara menghilangkan najis tersebut dengan membasuhnya dengan air sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Yang terakhir ada najis mughaladah, yaitu najis yang bersifat berat. Contohnya adalah babi dan air liur anjing. Cara membersihkannya dengan mensucikan najis tersebut sebanyak 7 kali dengan air yang bersih dan suci. Salah satu diantaranya menggunakan debu yang suci. Kan tadi disebutkan sebanyak 7 kali. Terus bagaimana jika kita menggunakan tanah atau debu tadi di urutan yang ke-7? Dicampur dengan air, ada jawaban lain selain dicampur dengan air? Kasih sabun. Kasih sabun. Ada lagi jawaban yang lain? Jika kita menggunakan debu atau tanah di urutan yang ke-7. Jawaban lain. Kasih tahu dong, Bu. Jadi kita menggunakan tanah atau debu tadi di urutan yang ke-7, maka kita basuh sekali lagi di urutan yang ke-8 menggunakan air untuk menghilangkan debu dan atau tanah tersebut. Yang tadi macam-macam najis dan yang kedua ini adalah macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Hadas dibagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil terjadi ketika keadaan seorang itu tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus wudu, atau jika tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Sebab-sebab hadas kecil di sini saya sebutkan karena keluar sesuatu dari kubul atau dubur, karena hilang akal disebabkan karena mabuk, gila, dan sebagainya. Persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Yang terakhir karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari yang telanjang tanpa dialasi sebuah atau selembar kain. Yang kedua ada hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi wajib, atau jika tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Sebab hadas besar karena bertemunya dua buah kelamin laki-laki dengan perempuan, atau bisa kita kenal biasanya dengan bersetubuh, baik keluar mani maupun tidak. Yang kedua, keluar mani baik karena bermimpi atau sebab lain. Yang ketiga ada meninggal dunia. Yang keempat ada haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan yang sehat yang telah dewasa pada setiap bulan. Yang kelima ada karena nifas, yaitu darah yang dikeluarkan oleh seorang ibu ketika selesai melahirkan seorang bayi. Yang terakhir ada wiladah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan anak. Sudah kita bahas tadi cara mensucikan diri dari hadas dan besar adalah dengan, jika hadasnya kecil maka dengan wudhu atau tayamum, namun jika hadasnya besar menggunakan dengan cara mandi wajib. Mandi besar.
ada 6, yaitu niat membasuh muka dari tubuhnya rambut sebelah atas hingga ke dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, dan yang terakhir tertib. Jadi urutan atau rukun wudhu itu dijalankan secara urut, tidak boleh habis kumur langsung membasuh kaki, setelah itu tangan, dilakukan secara tertib dan teratur. Yang menyebabkan wudhu itu batal keluar sesuatu dari salah satu kedua jalan, yaitu bubul dan bubur, hilangnya akal baik karena tidur, mabuk, gila atau pingsan, bersentuhan kulit antara pria dan wanita dewasa yang bukan mahram, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Lanjut di tayamum. Nah, jika kita tidak menemukan air untuk berwudu maupun mandi besar, maka kita bisa bersuci dengan cara tayamum. Tayamum adalah tata cara bersuci dengan debu atau tanah. Rukun tayamum ada 4, yaitu niat, mengusap muka dengan tanah atau debu, mengusap kedua tangan sampai siku, dan tertib. Yang membatalkan tayamum sama halnya dengan yang membatalkan wudu tadi. Namun ditambahi jika ketika kita sudah selesai tayamum, namun kita menemukan sumber air yang suci, tersedianya air sebelum sholat bagi yang bertayamum karena ketiadaan air bukan karena sakit. Jadi ketika kita bertayamum tanpa sebab hanya karena tidak adanya air, namun mungkin ketika kita berpindah tempat kita menemukan air, maka tayamum yang kita lakukan tadi itu bersifat batal atau ya batal. Oke? Terima kasih. Selesai materi kita pada hari ini. Mungkin setelah ini saya akan meminta sampean semua untuk mengerjakan asesmen. Ya. Kalau tidak cukup nanti satu bangku saja. Atau mungkin jika sudah selesai jam 14.05. Bedanya kotor sama tidak bersih apa, Bu? Guys, terima kasih atas kesempatannya pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.